Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melly Nurjana dari kelas psikologi G. Di sini saya akan mempresentasikan atau membahas tentang self regulation atau regulasi diri. Apa sih regulasi diri atau self regulation? Jadi teman-teman, self-regulation adalah proses di mana seseorang mengatur apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, dan apa yang mereka lakukan untuk mencapai hasil tertentu. Nah, ini adalah fondasi dari perilaku disiplin dan bertanggung jawab. Ada tujuan dan manfaat. Nah, tujuan dan manfaat pertama ada menunda kepuasan untuk hasil lebih baik. Jadi kita bisa misal ingin belajar agar nilai lebih baik, kita harus lebih berusaha dong untuk mengelola emosi. Kemudian ada mengelola emosi dan stres, ada meningkatkan produktivitas, mendukung kesuksesan akademik dan sosial. Nah, regulasi diri membantu seseorang tetap fokus pada tujuan jangka panjang meski dihadapkan dengan tantangan atau godaan jangka pendek. Langsung kita masuk ke aspek-aspek regulasi diri. Pertama ada self-monitoring, kedua ada self-evaluation, ketiga ada self-reinforcement, dan ada goal setting atau emotional regulation. Nah, setiap aspek-aspek adalah proses internal yang membantu seseorang mengarahkan dan mengoreksi perilakunya secara sadar. Misalnya, self-monitoring melibatkan memperhatikan tindakan kita setiap saat. Ada tokoh dan teori penting. Pertama ada Albert Bandura. Nah, teorinya itu yaitu social cognitive theory. Ada 3 komponen: self observation, judgmental process, self response, dan reciprocal determinism. Nah, menurut Bandura, kita belajar mengatur diri melalui pengamatan, penilaian terhadap standar tertentu, dan reaksi terhadap perilaku kita sendiri. Perilaku juga dipengaruhi oleh lingkungan dan faktor pribadi. Ini menurut teorinya Albert Bandura. Nah, kemudian ada Barry Zimmerman. Teorinya itu self-regulated learning. Ada 3 fase, ada Farater, performance, dan self-reflection. Nah, Zimmerman mengaitkan regulasi diri dengan belajar. Misalnya, sebelum belajar kita merencanakan, dan saat belajar kita pantau prosesnya, dan setelahnya kita evaluasi. Nah, ini teori yang dianut oleh Barry Zimmerman. Kemudian ada tokohnya Roy Baumeister. Nah, teori Stranger atau teorinya dari Roy Baumeister itu yaitu Strange Model of Self-Control. Ada self-regulation seperti otot, bisa lelah tapi tidak dilatih. Tapi bisa dilatih maksudnya. Sorry ya guys, salah ngomong. Yaitu kemampuan mengendalikan diri. Seperti ini. Kemampuan mengendalikan diri bisa menurun saat lelah atau stres, tetapi bisa diperkuat dengan latihan terus-menerus, seperti kebiasaan kecil yang disiplin. Nah, tadi kan udah nih dijelasin dari pengertian, dari manfaat, dari tujuan, ada aspek-aspek juga, dan ada teori-teorinya. Teorinya siapa? Yaitu teorinya tentang self-regulation tadi. Nah, kemudian di sini aku cantumin beberapa contoh permasalahan. Ada akademik, ada emosional, ada sosial, dan profesional. Misalnya di ranahnya akademik itu ada seorang mahasiswa menahan keinginan untuk menonton film dan memilih belajar karena ingin nilai ujiannya bagus. Nah, ia membuat jadwal belajar dan berusaha konsisten. Itu contoh di ranahnya akademik. Kemudian ada contoh ketika menggunakan emosional nih. Saat dimarahi atasan, seseorang menahan emosi, tidak membalas dan memilih diam serta mendengarkan. Ia mengelola emosinya agar tetap profesional. Ini di ranahnya emosional ya teman-teman. Kemudian ketiga itu ada
sosial. Nah, dalam diskusi, contohnya nih dari ranahnya sosial, yaitu dalam diskusi seseorang menahan diri untuk tidak memotong pembicaraan meski tidak setuju. Ia menunggu giliran dan menyampaikan pendapat dengan sopan. Nah, ya guys, itu kalau ranahnya sosial, yaitu saling berinteraksi. Maksudnya kayak tidak memotong pembicaraan teman kita ketika sedang berdiskusi, karena itu kesannya itu nggak sopan, maksudnya gitu ya. Kemudian ada 4, profesional. Nah, contohnya seorang karyawan tetap menyelesaikan tugas meski sudah lelah, karena itu tugasnya ya. Ia memecah pekerjaan menjadi bagian kecil dan menjaga fokus sampai selesai. Itu secara profesional. Padahal dia capek nih, teman-teman. Dia capek tapi dia tetap menyelesaikan pekerjaannya. Karena apa? Karena selain karena itu butuh uang, ya kan itu juga ranahnya karena dia kerja ikut orang gitu. Jadi harus lebih profesional. Nggak mungkin dong ketika lelah terus pengennya langsung tidur, kan dia bukan bos, dia karyawan gitu ya teman-teman. Ini salah 4 contoh dari self regulation antara akademik, ada emosional, ada sosial, dan profesional. Nah teman-teman, dari semua tadi yang saya paparin, kesimpulannya adalah self regulation adalah keterampilan yang sangat penting dalam kehidupan modern yang penuh distraksi dan tekanan. Kemampuan ini bisa dilatih melalui kebiasaan kecil, kesadaran diri, dan pengelolaan emosi yang sehat. Para tokoh psikologi telah mengembangkan berbagai teori untuk menjelaskan bagaimana regulasi diri bekerja yang bisa kita jadikan panduan untuk melatihnya dalam kehidupan kita sendiri. Jadi regulasi diri itu penting ya teman-teman, buat kita sendiri, kita pribadi gitu, agar bisa mengelola entah dari ranahnya kita di pendidikan atau kita di rumah, lebih sabar gitu, maksudnya tuh kayak mampu mengelola emosi dengan baik. Jadi pentingnya regulasi diri itu teman-teman ya. Sepertinya cukup sampai di sini penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti dan maksudnya mudah dimengerti gitu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.